90% kami gunakan daging impor. Daging lokal dengan daging impor sendiri memang apa ini nggak jelas, wagyu imitasi gitu. Berawal dari hobi. Dulu awal-awal kami juga makan daging aja. Nah, ini bisnis bakal berjalan apa enggak. Terus kami juga tidak mungkin menghabiskan tabungan kami langsung ke situ untuk modal kayak gitu. Nama saya Wuri, saya sebagai owner Pupa Meat Shop. Pupa Meat Shop itu bergerak di produksi daging slice. Selain memproduksi juga mendistribusikan sendiri dengan menjual ke reseller ataupun ke resto, hotel ataupun langsung ke end user. Dari daging sapi yang gelondongan, kemudian kami olah menjadi daging slice, daging yang digunakan untuk barbecue atau yang sekarang lagi tren yaitu steamboat, suki, dan lain sebagainya. Pertama kali kami kepikiran untuk bikin usaha itu diawali dengan COVID. Ini berkah dari COVID juga. Sebelumnya saya dan suami saya itu bekerja di bidang pariwisata. Kemudian COVID melanda, nah itu otomatis pariwisata itu 100% off. Nah, makanya kami, apa ini kalau kita cuma diem aja sampai kapan COVID ini selesainya kan nggak jelas waktu itu. Kemudian ya bosen juga di rumah, kami sebulan itu benar-benar nggak ada job, nggak ada wisata yang ke Jogja kayak gitu. Terus kami berawal dari hobi kami makan daging. Waktu itu kami sempat diet ketofastosis yang makan daging aja. Nah itu kami setiap minggu kita belanja daging banyak nih kemana. Terus COVID ini kita jalan-jalan nih, apa ya kita bisnis, cari ide apa ini, terus kok kayaknya ini sesuai nih sama hobi kami yang makan daging gitu. Terus ya akhirnya kami memutuskan untuk mempelajari dari nol bisnis daging ini gitu. Kalau di pariwisata sendiri saya sudah dari tahun 2013. Suami saya itu karena dia pernah ke luar negeri, pulang itu di tahun 2017, kemudian dia juga ikut terjun di bisnis pariwisata kayak gitu. Kendala Pupa ya untuk bisa sampai hari ini masih tetap ada, itu tuh dulu awal-awal kami juga masih menjajaki ini bisnis bakal berjalan apa enggak. Terus kami juga tidak mungkin menghabiskan tabungan kami langsung ke situ untuk modal kayak gitu. Nah kami pelan-pelan nih dengan alat yang tadinya manual, kemudian semuanya dikerjakan sendiri, saya dan suami saya pagi itu dia produksi nge-slice kayak gitu, nanti saya WA customer apa pesanannya, nanti suami yang delivery kayak gitu ya, untuk mengenalkan Pupa dulu kayak gitu. Terus kemudian lambat laun semakin banyak orang yang memesan, kemudian kami merekrut beberapa orang untuk membantu produksi, untuk membantu saya di depan. Karena pada saat itu kami juga memutuskan untuk yuk udahlah kita seadanya kita bikin toko nih di depan rumah. Udah sekarang kan zamannya online, zamannya bisa dicari dengan Google Map. Udahlah kita coba, kita nggak perlu sewa tempat di pinggir jalan. Nah itu beresiko kalau nggak jalan pun nanti akan mubazir nih uang yang udah kita keluarkan untuk sewa. Jadi kita udahlah di rumah aja. Toh pada saat itu juga masih semuanya online. Dari satu kamar kecil kami gunakan untuk produksi dan untuk memajang beberapa item saus yang masih sedikit produknya, sampai melebar lagi sampai rumah kami jadikan toko seperti itu. Nah itu kendala-kendalanya juga pada saat itu karena minimnya informasi
ilmu ya, bukan informasi, ilmu tentang perdagangan ini, karena kami memang basic kami bukan ada di situ, ya banyak sekali waste daging yang kami pertaruhkan gitu ya. Itu kami anggap sebagai uang sekolahnya kami lah gitu ya, belajar sendiri otodidak ya gitu. Ini ternyata nggak bagus nih untuk daging slice, ini terlalu banyak berlemak, jadi banyak sekali nih waste ini untuk apa, sampai pada akhirnya kami sekarang ini bisa meminimalisir waste sampah sisa produksi gitu, bisa diminimalisir. Nanti sisanya ini untuk apa, sisanya ini untuk apa, itu pembelajaran yang tidak instan gitu, agak lama juga. Ini untuk apa, bisa digunakan untuk ini nih, bikin patty kayak gitu. Patty itu isi burger ya gitu, digiling kami jadikan patty, seperti itu bisa dijual. Setidaknya itu tidak menjadi kerugian gitu. Terus kalau di Pupa Meat Shop sendiri, pada saat peak season itu yang kalau masalahnya ya sama, komplain, tapi untuk penyelesaiannya sih tidak serumit kalau di pariwisata kayak gitu. Setelah pariwisata COVID berlalu, kemudian pariwisata sudah mulai up lagi, ada dua pilihan nih, mau jalanin yang mana, karena kalau dua-duanya terlalu ngoyo ya, kita berkaca pada diri yang tidak mungkin gitu untuk jalan dua-duanya. Kemudian kalau pariwisata juga saya harus banyak keluar, suami meminta saya untuk lebih fokus ke Pupa, ke meat shop-nya, jadi saya bisa di rumah fokus pada saat itu kami juga lagi berusaha untuk mempunyai anak, promil, jadi memang saya harus memutuskan untuk memilih Pupa, fokus ke Pupa, kemudian pariwisata ini di-handle sama partner. Cuannya kalau menurut saya sih lebih mudah dapatnya di Pupa ya. Saya nggak perlu ke sana-sana gitu. Komplainnya itu juga lebih bisa diminimalisir kalau di Pupa ini, karena skalanya itu rumah tangga, ibu-ibu yang bisa kita handle-nya lebih enak daripada kalau pariwisata. Problem solving-nya juga beda. Pupa Meat Shop ini kalau komplain, wah ini kok dagingnya kayak gini ya mbak, ya udah tinggal kita tukar barangnya aja, selesai gitu, seperti itu. Kemungkinan akan long lasting ya, tapi mungkin ada nanti suatu saat akan ada inovasi baru apa yang kita harus, dari dulu sampai sekarang pun orang kebutuhan daging itu pasti ada terus mas. Tapi kalau dulu mungkin belum ada nih yang daging slice yang seperti ini, tapi ini tuh solusi untuk orang-orang yang susah makan daging jika tebel kayak gitu, alot kayak gitu kan, dibikin slice itu adalah solusi untuk mereka. Ini masaknya simple nih, orang kadang males masak daging yang tebel harus lama direbus kayak gitu kan. Ini adalah solusi untuk mereka yang pengen cepet, praktis, tapi bisa menikmati daging. Dan ini saya rasa sih bisnis yang akan panjang. Mungkin nanti akan ada inovasi baru lagi, kita harus mengikuti lah, orang usaha kan harus ngikutin apa tren yang sedang kayak gitu. Tapi saya rasa nggak akan jauh-jauh dari produk ini. Aku dan suami itu sebelum memulai itu juga kami tes pasar dulu. Memang ini gimana sih tren ini, kebetulan waktu itu COVID, orang juga bukan males ya, harus di rumah dan nggak boleh keluar. Mereka banyak yang berkreasi untuk masakan, tidak boleh wisata keluar. Salah satu solusinya ya mereka mengadakan family gathering di rumah kayak gitu. Terus kayaknya setelah COVID pun mereka masih akan mengadakan itu. Bahkan orang staycation di villa kayak gitu, mereka akan barbekyuan seperti itu, mereka main ke pantai barbekyuan kayak gitu. Jadi ini tuh bisnis yang ya menurutku luas, bahkan hotel, restoran itu juga memakai daging ini, dan banyak menu-menu makanan yang tren saat ini kayak gitu tuh memakai daging slice ini.
Konsumen kami kebanyakan masih di end user, itu rumah tangga, kemudian ada reseller nanti juga bermuara di end user ya, yang rumah tangga juga resellernya itu kebanyakan dari frozen food juga menyediakan daging beku ini, daging slice beku ini, kemudian dari restoran dan hotel juga ada. Pertama ya kami menyediakan yang ready stock, yang daging dari kami, terus kami olah menjadi daging slice. Ada juga untuk momen tertentu pada saat Idul Adha, banyak ini sih memanfaatkan momen ya, memanfaatkan kesempatan. Orang-orang pada bosen nih kalau dagingnya cuma direndang, digulai kayak gitu. Nah itu kami membuka kesempatan, monggo yang punya daging berlebih bisa diflashkan di kami gitu. Untuk daging yang digunakan untuk daging slice itu ada daging khusus, itu 90% kami gunakan daging impor. Kenapa kami menggunakan daging impor? Pertama, lebih murah. Untuk ketersediaannya juga lebih banyak dari daging lokal itu terbatas. Daging lokal dengan daging impor sendiri memang peruntukannya itu berbeda. Gitu. Kalau daging lokal biasanya untuk masakan-masakan tradisional kita ya, rendang, gulai, empal dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan juga daging impor bisa digunakan untuk itu. Tapi kalau daging lokal ya kelemahannya, kalau short plate itu kan ada 50% lemak, itu di produk lokal itu nggak ada gitu Mas, itu harus impor dari luar gitu. Kalau untuk daging wagyu sendiri, memang ada wagyu yang benar-benar MB, kan ada nih sekarang yang wagyu imitasi gitu, wagyu meltik namanya. Itu juga permintaannya cukup lumayan tinggi karena dia teksturnya lembut, empuk, dan beda dengan daging yang benar-benar daging gitu loh. Kalau untuk di grill kayak gitu dia walaupun cepat mateng tapi teksturnya tetap lembut gitu. Kalau daging yang biasa, ini daging wagyu meltik ini adalah daging yang diolah, diberikan perlakuan khusus, diberikan minyak nabati, minyak canola dan lain sebagainya agar menyerupai wagyu asli gitu, dengan harga yang jauh berbeda tentunya. Kalau wagyu yang asli sendiri permintaannya tidak terlalu banyak, ada kami juga sediakan tapi tidak terlalu banyak gitu. Itu market khusus untuk resto yang biasanya request daging-daging ini. Untuk melihat peluang sendiri, sebenarnya usaha yang dilakukan berdasarkan kesenangan, hobi itu akan long lasting. Ada kalanya kita akan bosen, tapi kita sebentar aja kita rehat dari bisnis ini, misal tidak terlalu ya udah rehat sebentar kayak gitu, kita akan memunculkan kangen lagi nih sama bisnis ini. Nah, basicnya apa? Kalau ada yang suka traveling, kalau saya dulu memang suka traveling, sangat suka traveling, itu ya punya pikiran bikin tour organizer di bidang tour kayak gitu, dan itu saya enjoy sekali ada di dunia itu gitu, senang sekali saya bisa kesana kayak gitu, dan itu menghasilkan cuan gitu. Jadi berbisnis seneng ngasilin duit gitu, seperti itu sih. Kalau untuk menangkap peluang sendiri ya mesti ini keliling, banyak main. Sekarang kan banyak sekali tuh di YouTube juga, kayak Aku Punya Cerita ini kan banyak sekali UMKM yang membagikan cerita, itu bisa jadikan tonton lah, dan terus jadikan ini seru nih, kayaknya aku pengen nih belajar ini dan akan kujadikan bisnis kayak gitu. Itu bisa banget gitu, karena ya sekarang banyak banget ya platform untuk belajar gitu. Nggak harus kita di kampus, nggak harus kita ya itu bagus, tapi kalau kita keterbatasan dana atau apa tuh banyak sekali media untuk belajar gitu.
Oh ya, bagi teman-teman Kupunya Cerita, bagi yang mempunyai keinginan untuk memasak ala-ala Korea, ala-ala Jepang, mau barbekyuan, mau traveling ke pantai, ke villa tapi mau barbekyuan di situ, bisa nih belanja di Pupa Meat Shop. Kami menyediakan dari daging slice-nya, bahan baku barbekyunya, saus, dan semua kondimennya lengkap ada di sini. Silahkan datang ke Pupa Meat Shop di Utara JEC atau di Jalan Parangtritis, bisa dicek di Google Map. Frozen food, toko frozen food, reseller yang mau bergabung, kami juga menyediakan harga khusus untuk para reseller, tentunya dengan minimal pembelian. Nanti bisa hubungi admin kami, bisa dilihat kontaknya di Google Map juga ada, lengkap infonya di situ, atau di Instagram kami Pupa Meat Shop. Bersama bermetamorfosa.